Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Akuntansi Biaya. Perkenalkan, nama saya sendiri Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu ada rekan saya yang bernama Nurlaidia dengan NPM akhir 004, beratanya Ami Dharma dengan NPM akhir 039, lalu Marisa Juliani Buru Ginting dengan NPM akhir 176, lalu ada Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340, lalu yang terakhir ada Reva Lydia Brianti dengan NPM akhir 348. Sistem pengawasan produksi adalah suatu jaringan prosedur yang dirancang untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan koordinasi yang efektif antara fungsi penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan tenaga kerja untuk memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Lalu, dokumen apa sih yang digunakan untuk sistem pengawasan produksi itu? Nah, di sini ada 7 dokumen yang digunakan untuk sistem pengawasan produksi. Yang pertama, sistem order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan barang. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Dan yang terakhir, laporan produk selesai. Lalu fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi adalah fungsi penjualan, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi penjualan. Jadi, fungsi penjualan itu bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Nah, jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini itu langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Tetapi jika order dari pelanggan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan itu berkewajiban untuk menambah informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Lalu yang kedua adalah fungsi produksi. Jadi fungsi ini itu bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi dari fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi untuk memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Nah, dalam perusahaan besar itu fungsi produksi itu biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi tersebut. Nah, order produksi tersebut itu dituangkan dalam bentuk tertulis dalam dokumen yang disebut surat order produksi. Lalu selanjutnya adalah fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Jadi fungsi ini itu merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Nah, perencanaan produksi itu diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Lalu selanjutnya adalah fungsi gudang. Jadi fungsi gudang ini itu bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Fungsi ini itu juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Lanjut fungsi yang terakhir. Fungsi yang terakhir adalah fungsi akuntansi biaya. Jadi di sini dia itu bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan tersebut. Nah, seperti pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lanjut ke jaringan prosedur. Nah, di sini itu ada beberapa jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi. Ada 4 prosedur. Yang pertama, prosedur order produksi.
Jadi di dalam prosedur ini itu surat order produksi itu dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Lalu surat ini itu dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Nah, dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi itu umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi. Lalu prosedur yang kedua adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Nah, prosedur ini itu digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, nah diperlukanlah prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Lalu jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukannya prosedur untuk permintaan pembelian agar memenuhi order produksi. Prosedur yang ketiga adalah prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Jadi surat order produksi yang dikeluarkan oleh departemen itu biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Nah, daftar kegiatan produksi ini itu biasanya berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk yang sudah tercantum dalam surat order produksi, yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Nah, pelaksanaan kegiatan seperti ini yang tercantum dalam daftar kegiatan produksi itu memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah prosedur produk selesai. Jadi produk yang telah selesai dikerjakan itu perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Nah, prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Oke, berikut adalah gambar dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama adalah surat order produksi. Jadi, dokumen ini itu merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk yang spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Lalu gambar yang kedua adalah daftar kebutuhan bahan baku. Jadi dokumen ini itu merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lanjut pada gambar yang ketiga adalah daftar kegiatan produksi. Nah, dokumen ini itu merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lanjut pada gambar dokumen yang keempat, itu adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Jadi dokumen ini itu merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lanjut pada gambar yang kelima, itu adalah bukti pengembalian barang ke gudang. Jadi ini adalah formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Jadi pengembalian ini itu umumnya disebabkan oleh adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Lanjut pada gambar dokumen yang terakhir, itu adalah laporan produk selesai. Jadi laporan ini itu dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produk pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya.
Jadi, sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya yang pertama ada metode costing, di mana full costing atau variable costing. Lalu yang kedua ada jenis sistem akuntansi biaya yaitu standar atau historia. Yang ketiga ada proses produksi yaitu berdasarkan pesanan atau proses. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi yang belum selesai, yang kedua adalah produksi yang telah selesai, dan yang ketiga harga pokok produk jadi, yang keempat harga pokok produknya masih dalam proses pada saat tertentu, yang terakhir biaya menurut pusat biaya. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kelima, bukti pengambilan barang gudang. Yang keenam, kuota jam kerja. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Yang kedelapan, bukti memorial atau jurnal voucher. Dan yang terakhir, bukti kas keluar. Bukti memorial dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan aset tetap berwujud, amortisasi sewa dan aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan oleh di muka. Bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Yang keempat, kartu harga pokok produk. Dan yang terakhir, kartu biaya. Jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas dan keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Kartu harga pokok. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk merupakan rincian akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Contoh kartu biaya pada gambar yaitu pada tabel sebelah kanan. Itu adalah contoh jurnal pemakaian bahan baku. Lalu fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang bertugas menerima order dari pelanggan dan menyusun surat order produksi jika informasi belum lengkap. Pada produksi massal, fungsi ini bekerja sama dengan fungsi produksi dalam rapat bulanan untuk menentukan jadwal produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Bertanggung jawab menerbitkan surat order produksi dan melaksanakan proses produksi sesuai dengan daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, membantu fungsi produksi dalam menyusun rencana kebutuhan bahan dan jadwal produksi. Fungsi ini membuat dokumen seperti daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Yang keempat ada fungsi gudang, yaitu mengelola permintaan serta pengeluaran bahan baku dan bahan penolong serta menerima produk jadi dari proses produksi untuk disimpan sebelum dikirim atau dijual. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya, yaitu untuk mencatat semua konsumsi sumber daya produksi termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead ke dalam kartu harga pokok produksi sesuai pesanan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengambilan barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang kelima prosedur yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang.
Prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Prosedur waktu selesai dan beban biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan pada pemesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan order di muka dan total harga pokok produksi yang selesai ditransfer dari fungsi produksi yang sesuai dengan fungsi gudang. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Nah, dalam sistem akuntansi biaya terdapat 3 pokok unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi, lalu yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur jaringan, lalu yang ketiga terdapat praktik yang sehat. Lalu kita akan membahas dulu yang pertama yaitu dari organisasi mencakup 4 hal. Yang pertama, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kegiatan fungsi produksi itu pada dasarnya terdiri atas pemakaian berbagai sumber ekonomi seperti bahan baku, bahan penolong, lalu juga ada tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan. Kegiatan fungsi produksi ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang merupakan dari sumber ekonomi lainnya. Pencatatan konsumsi sumber ekonomi itu yang dilakukan oleh fungsi produksi harus dilaksanakan oleh fungsi akuntansi agar data yang didapat atau dicatat itu juga dijamin ketelitiannya dan keandalannya. Jika konsumsi sumber ekonomi ini dicatat oleh fungsi produksi, risikonya untuk kedepannya itu kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi untuk menutupi pemborosan yang terjadi di dalam mengonsumsi sumber ekonomi tersebut. Lalu yang kedua, terdapat fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi anggaran biaya atau fungsi yang menganggarkan biaya. Anggaran biaya itu merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya. Agar data realisasi anggaran biaya itu dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran, perlu diselenggarakan juga catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya tersebut. Nah, fungsi yang melaksanakan pencatatan realisasi anggaran biaya itu harus terpisah dari yang fungsi yang menganggarkan biaya itu sendiri. Hal itu tersebut dilakukan agar informasinya yang dihasilkan dari kegiatan pencatatan tersebut dapat diandalkan sebagai alat pengendali pelaksanaan anggaran biaya. Lalu yang ketiga, terdapat fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Jadi dalam perusahaan manufaktur, fungsi produksi itu memiliki tanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan-peralatan yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk itu fungsi produksi itu memerlukan bahan baku dan bahan penolong sebagai masukannya serta memerlukan suku cadang untuk menjaga agar mesin dan peralatan itu tetap berfungsi. Kebutuhan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang ini bersifat rutin dan biasanya itu dalam jumlah yang besar, sehingga membuat perusahaan manufaktur itu menyelenggarakan persediaan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang itu sendiri bagi pemenuhan kebutuhan proses produksi untuk jangka waktu yang tertentu. Nah, penyelenggaraan persediaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Nah, fungsi penyimpanan persediaan tersebut itu biasanya berada di tangan fungsi gudang yang memang tanggung jawabnya itu atas keamanan persediaan yang disimpan di gudang atau pencatatan pemakaian dan saldo fisik persediaan. Pemisahan fungsi ini itu dilakukan agar menjamin kelancaran proses produksi, lalu juga keamanan produksinya, persediaannya, lalu ketelitian dan keandalan data akuntansi yang memang sudah dihasilkan. Lalu yang keempat, yang terakhir, terdapat fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam pencatatan persediaan itu digunakan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method
yaitu fungsi gudang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan, berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang itu sendiri. Sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Oleh karena itu, untuk menjamin keandalan catatan akuntansi, persediaan, dan keamanan persediaan yang disimpan di gudang perusahaan tersebut, fungsi gudang itu harus terpisah dari fungsi akuntansi persediaan. Setiap sistem akuntansi yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain seperti fungsi operasi dan fungsi penyimpanan akan membuka kesempatan bagi karyawan yang bekerja di situ itu fungsi operasi dan penyimpanan dalam karyawan yang di fungsi operasi dan penyimpanan itu melakukan penyelewengan dan menutupinya dengan cara memanipulasi catatan akuntansi. Lalu unsur pokok yang kedua yaitu terdapat sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Jadi dalam hal ini terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Jadi kegiatan produksi itu diawali dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi. Jadi berdasarkan dokumen tersebut, berbagai fungsi di bawah fungsi produksi yang terkait dalam proses pembuatan produk melaksanakan kegiatan produksi. Karena kepala fungsi produksi itu adalah pemegang wewenang untuk memerintahkan unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi, maka surat order produksi ini tuh harus diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut, sehingga semua dokumen itu yang dibuat untuk pelaksanaan produksi itu memiliki dasar yang sahih atau yang valid, seperti dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu juga bukti keluar kas, lalu juga kartu jam kerja dan laporan-laporan produk yang sudah memang selesai. Lalu yang kedua, terdapat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Berdasarkan surat order produksi tadi yang diterbitkan oleh fungsi produksi, diperlukan pengambilan bahan baku dan bahan penolong dari fungsi gudang. Nah, untuk keperluan tersebut, fungsi produksi itu harus mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini tuh merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan pengurangan persediaan yang dicatat di dalam kartu gudang dan kartu persediaan. Agar bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang itu menjadi dokumen sumber yang sahih atau yang valid, harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar sebagai bukti bahwa pemakaian barang gudang yang tercantum dalam dokumen tersebut memang diperlukan untuk kegiatan produksi sesuai dengan surat order produksi. Lalu yang ketiga yaitu bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Dalam proses produksi, kegiatan produksi yang memerlukan pengeluaran kas dilaksanakan dengan pembuatan bukti kas keluar yang diotorisasi oleh fungsi pencatat utang. Setelah dokumen pendukung seperti daftar upah itu dikumpulkan dan diverifikasi oleh fungsi pencatat utang, kemudian fungsi ini itu membuat bukti kas keluar dan mengirimkan tembusannya itu ke fungsi pencatat biaya untuk keperluan pencatatan terjadinya biaya. Jadi bukti kas keluar ini itu merupakan dokumen sumber bagi pencatatan biaya produksi yang dikeluarkan lewat kas. Oleh karena itu, agar bukti kas keluar tersebut merupakan dokumen sumber yang sahih, dokumen tersebut harus diotorisasi oleh kepala fungsi pencatat utang sebagai bukti telah dilakukannya verifikasi terhadap kesahihan dokumen yang mendukung bukti kas keluar tersebut. Lalu yang keempat, terdapat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Jadi fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi staf yang membantu kepala fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi. Berdasarkan surat order produksi yang sudah diterbitkan,
fungsi perencanaan dan pengawasan produksi membuat rencana pemakaian bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan rencana kegiatan produksi yang dituangkan dalam daftar kegiatan produksi. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, berbagai unit organisasi yang terkait dalam kegiatan produksi melaksanaan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dengan demikian, kedua dokumen tersebut berisi tolak ukur yang mengawasi kegiatan produksi. Kedua dokumen tersebut dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu yang terakhir yaitu kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi yang memang bersangkutan. Jadi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, kartu jam kerja itu merupakan dokumen sumber yang sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam kartu harga pokok produk tiap-tiap pesanan. Hal tersebut untuk memungkinkan dilakukannya penghitungan biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh setiap pesanan. Pencatatan ke dalam kartu jam kerja diselenggarakan oleh fungsi produksi, diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, dan setelah direkonsiliasi dengan kartu jam hadir oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah, kartu jam kerja itu dipakai sebagai dokumen sumber untuk distribusi biaya tenaga kerja langsung ke setiap pesanan. Lalu unsur pokok yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Jadi yang pertama terdapat surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Jadi dokumen-dokumen tadi itu, pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen itu dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk bernomor urut tercetak yang harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya. Lalu yang kedua, terdapat secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Hal ini harus dilakukan pencocokan kuantitas fisik persediaan yang ada di gudang dengan kuantitas yang dicatat dalam kartu persediaan di fungsi akuntansi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Data yang dicatat dalam buku pembantu juga harus sama dengan data yang dicatat dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Lalu yang selanjutnya terdapat bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Jadi dalam bagan ini itu terdapat beberapa prosedur yang dilakukan dalam sistem akuntansi biaya dan pengawasan produksi. Yang pertama itu prosedur order produksi. Order produksi ini tuh merupakan proses penerbitan dokumen resmi atau yang tadi sudah dijelaskan yaitu surat order produksi oleh perusahaan manufaktur sebagai instruksi tertulis untuk memulai pembuatan produk sesuai permintaan atau kebutuhan tertentu. Lalu yang kedua terdapat fungsi permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi prosedur ini tuh melibatkan bahan atau barang dari gudang oleh bagian produksi melalui dokumen permintaan barang. Lalu jika sudah disetujui, gudang akan mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dan mencatat pengeluaran tersebut sebagai dasar pencatatan persediaan dan biaya produksi. Lalu yang ketiga terdapat prosedur pengembalian barang gudang. Jadi kalau dalam prosedur ini tuh apabila terjadi kelebihan atau barang tersebut tidak terpakai dalam proses produksi, bagian produksi itu dapat mengembalikan barang ke gudang menggunakan dokumen pengembalian barang ini. Nah, gudang itu menerima lalu memeriksa dan mencatat barang yang dikembalikan untuk memperbarui stok serta mengoreksi pencatatan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya terdapat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsung dicatat menggunakan kartu jam kerja. Nah, data ini itu menjadi dasar penghitungan upah yang dialokasikan ke biaya produksi. Rekap upah ini itu dicatat dalam buku memorial dan di jurnal ke dalam jurnal umum sebagai biaya tenaga kerja langsung pada barang dalam proses. Lalu terdapat prosedur
produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Jadi setelah produksi itu sudah selesai, dibuat laporan produk selesai dan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif tertentu. Pencatatan ini itu dilakukan melalui bukti memorial ke jurnal umum, memindahkan nilai dari akun barang ke dalam proses kepersediaan produk jadi, serta mendistribusikan biaya overhead itu ke produk yang terkait. Lalu yang selanjutnya terdapat prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas, dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Jadi biaya overhead pabrik, administrasi, dan pemasaran itu yang dibayar tunai dicatat melalui register bukti kas keluar. Nah, pencatatan dilakukan dengan mendebit akun biaya terkait dan mengkredit akun kas atau utang, lalu diposting ke jurnal umum dan buku besar secara berkala. Lalu yang selanjutnya sama dengan yang di atas, bedanya yaitu berasal dari pengeluaran kas atau register bukti kas keluar saja. Nah, prosedur ini tuh khusus untuk biaya yang dibayar tunai selain gaji dan upah. Setiap pengeluaran itu dicatat dalam register bukti kas keluar, lalu di jurnal sebagai debit ke akun biaya overhead pabrik administrasi pemasaran itu tadi, dan kredit ke kas keluar sebelum diposting ke buku besar. Lalu yang selanjutnya yaitu yang terakhir, berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Jadi biaya yang timbul dari penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, deflasi sumber daya, atau terpakainya uang biaya itu dicatat berdasarkan bukti memorial. Jadi pencatatan dilakukan ini dengan mendebit akun biaya terkait dan mengkredit akun akumulasi penyusutan, amortisasi, deflasi, atau aset prabayar di jurnal umum. Bagan alir dokumen prosedur order produksi. Prosedur order produksi ditunjukkan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan, pembelian, atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contoh prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Nah, untuk bagan alirnya bisa dilihat di samping tersebut. Bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Karena umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pembelian bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Contoh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Nah, untuk bagan alirnya bisa dilihat pada gambar 12.14 yang berada di samping tersebut. Selanjutnya, kita masuk di bagian alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Di sini, karena umumnya perusahaan manufaktur itu menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, jadi pengambilan bahan baku dari gudang itu menggunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan sebahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum adanya permintaan dan pengeluaran dari barang yang ada di gudang. Nah, itu tuh mempunyai proses alur dan memiliki bagian alir, dokumen-dokumen dan prosedur yang harus dilakukan sebelum permintaan dan pengeluaran tersebut diproses. Untuk contoh prosedur permintaan itu bisa dilihat di contoh sebelah kiri, yang dimana pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan bagian alirnya. Lalu kita masuk ke bagian alir dokumen prosedur pajakan jam kerja dan tenaga kerja langsung. Di sini saya sudah sediakan contohnya, di mana prosedur ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya itu berdasarkan pesanan. Prosedur penetapan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung itu sebenarnya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tetapi pada gambar tersebut itu distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan pada data jam kerja karyawan yang direkam dalam kartu kerja. Data jam kerja langsung tersebut dalam kartu jam kerja ini dipakai sebagai dasar untuk merekap daftar upah. Bisa dilihat contohnya di gambar yang sudah saya sediakan.
Ini adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan tenaga kerja langsung. Bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, gambar yang tertera di sini itu merupakan contoh dari bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, nah jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaannya mesin pabrik, maka biaya itu dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, lalu persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas kredit. Lalu jika fungsi personal yang memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, maka hal ini tuh diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum yang dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal beban administrasi dan umum itu sebagai debit, lalu persediaan bahan bangunan itu sebagai kredit. Nah, jika fungsi pengiriman itu di bawah departemen penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biasa ini tuh diklasifikasikan tuh dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal itu beban pemasaran sebagai debit, lalu persediaan suku cadang itu sebagai kredit. Nah, gambarnya seperti ini contohnya. Karena di sini tidak ada contoh bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Nah, di sini tuh pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung digunakan akun antara atau clearing account, dan gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Nah, distribusi gaji dan upahnya dilakukan dengan menggunakan jurnal umum. Jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran di debit, lalu ya gaji dan upah di kredit. Lalu pencatatan utang yang timbul yaitu gaji dan upah dalam debit dan bukti kas keluar kredit. Lalu selanjutnya bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Nah, ini tuh biaya yang bukan merupakan gaji dan upah yang didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basis. Nah, bagian alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya ini contohnya pada gambar ini. Gambar ini dengan gambar di slide sebelumnya. Nah, jurnal nah, pada gambar ini tuh biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi pemasaran. Contohnya itu beban telepon. Nah, ini tuh dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Nah, jurnal yang dibuat ini tuh biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, beban administrasi dan umum debit, beban pemasaran debit, dan bukti kas keluar yang akan dibayar dalam kredit. Nah, contohnya pada gambar di slide ini dan slide sebelumnya. Lalu selanjutnya ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresiasi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, itu biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya yang dicatat berdasarkan bukti memorial atau Arnold voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Nah, bagian alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakai uang muka, itu contohnya tuh pada gambar ini. Nah, untuk pencatatan jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, beban administrasi dan umum debit, beban pemasaran debit, lalu untuk kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap,
aset tak berwujud, dan asuransi dibayar di muka. Nah, pendebitan akun biaya OVTP sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran itu dirinci oleh bagian kartu biaya di dalam kartu biaya. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.